penutup kameranya, bisa dibuka penutup kameranya ya, supaya kita semua bisa saling lihat nih mukanya masing-masing. Nah, jangan lupa untuk memudahkan kita semua nanti dalam kegiatan, username-nya diganti menjadi kelas underscore nama. Contohnya misalnya 11 A3 underscore misalnya Arsita, seperti itu ya. Nah, audio semuanya dalam kondisi mute saat talk show berlangsung, kecuali nanti pada saat sesi tanya-jawab, dipersilakan untuk meng-unmute ketika ingin bertanya. Nah, yang keempat, jika nanti di sesi tanya-jawab, ingin bertanya, mungkin tidak mau lewat mikrofon gitu ya, boleh melalui chat dengan format kasih tanda Q gitu ya, Q.2 dan pertanyaan yang akan diajukan, lalu nanti kita akan menanyakan sesuai yang sudah kalian tulis di chatnya masing-masing. Nah, nanti jika kalian ada keperluan, misalnya izin mau ke toilet, atau misalnya mau ambil minum, boleh saja, tapi terlebih dahulu izin ke pembina kelasnya masing-masing melalui private chat. Oke, nah mungkin kita akan mulai langsung saja ya sesi kita. Nah, di sesi kita ini kita kedatangan 2 tamu spesial yang tadi mungkin sudah kita dengar gitu ya suara-suaranya, ada Jos sama ada Creighton nih. Nah, dua-duanya sama-sama alumni SMAK 5. Nah, dua-duanya ini juga sama-sama dulunya merupakan siswa teladan pada angkatannya gitu ya. Dan sama-sama anak sulung. Terus sama-sama satunya cowok di adik-adiknya gitu, di antara adik-adik ataupun saudara-saudara lainnya. Nah, mungkin kita bisa langsung saja ya perkenalan dengan Creighton dan Jos melalui video yang akan ditampilkan. Boleh Pak Arya menampilkan videonya? Video apa ya, Bu? Video perkenalannya, Pak. Saya belum dikasih, Bu, videonya, Bu. Ada di Pajuan, Bu. Pak Arya boleh minta saya untuk dijadikan co-host biar saya bisa share screen. Ya, sudah, Bu. Nah, tadi adalah video perkenalan tentang Jos ya. Nah, Jos itu dari TK sampai SMA selalu di Penabur ya, Jos ya. Dan juga saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, sekarang kita mau kenalan nih sama teman-teman kita yang satu lagi, yaitu ada Creighton Sitorus. Mungkin kalau Jos kan masih pada banyak yang kenal nih ya kalau kelas 11 ya. Kalau Creighton ini lulus tahun 2000 berapa ya Creighton ya? Tadi? 2016. 2016. Oh, 2016 mungkin kalau yang kelas 11-nya sebagian belum ada yang kenal gitu ya. Nah, kita sama-sama kenalan melalui videonya gitu ya. Akan saya share video perkenalannya.
tadi itu adalah video perkenalan nih dengan Creighton. Nah, Creighton ini sekarang sendiri sedang menempuh semester akhir ya, sedang skripsi ya Creighton ya, di Fakultas Teknik Industri ITB. Nah, kita mungkin akan mulai aja nih ya, langsung tanya jawabnya nih tentang Joe sama Creighton. Mungkin kita akan satu persatu bisa mulai biar kita bisa gantian. Nah, sebenarnya tadi kan di video perkenalannya, di videonya tadi Jos, Ibu tuh lihat tuh ada foto Jos lagi ngajarin anak-anak atau ngajarin teman-teman yang seumurannya gitu ya. Itu videonya, fotonya tuh lagi ngapain sih Jos? Oh iya Bu, jadi foto-foto yang tadi itu aku beberapa ambil dari pas aku ngajar di salah satu komplek gitu Bu. Jadi waktu itu sempat ada program dari kompleknya untuk ngajarin anak-anak pesuruh ataupun maksudnya kayak pembersih rumahan ataupun satpam. Jadi anak-anaknya dikumpulin jadi satu, terus buka kayak semacam bimbel gitulah, dan itu mengarah dari TK, dari SD sampai SMA, dari SD sampai SMP kelas akhir gitulah. Dan waktu itu aku sempat ikut selama 2 tahun untuk ngajarin di situ. Ngajarinnya fokusnya sih ke kelas yang SMP, jadi kelas 7, kelas 8 SMP. Nah, kalau sama teman-teman sendiri sih mungkin mirip kayak teman-teman yang di sini juga gitu ya, kelas 11. Kalau temennya nanya gitu ya, ya dijawab, diajarin. Kalau dulu pas offline gitu istirahat, aku selalu sedia duduk di kelas karena biasanya kalau orang datang biar gak nyari-nyari, ya udah ke kelas aku aja yuk, sama-sama di kelas gitu bahas soal ataupun belajar bareng gitu. Wah, kalau gitu gimana nih, kan kalau yang Ibu tahu nih ya, waktu kamu SMA kegiatan kamu kan cukup banyak gitu ya. Kamu juga ikut OSN segala nih, kan pasti waktunya tuh padat gitu. Terus kenapa sih kok kamu mau-maunya ya nyempetin waktu ngelakuin hal-hal seperti itu? Karena kan seperti yang kita tahu ya, ngajarin orang itu sebenarnya menghabiskan waktu kita juga gitu. Tapi kenapa sih kok kamu mau melakukan hal tersebut? Iya sih, kalau ya mungkin ini preface buat teman-teman gitu ya. Jadi aku tuh sebenarnya kalau dibilang ngajar sering banget, kayaknya enggak juga. Cuman memang frekuensinya lumayan sering karena tadi ya, mungkin karena pas istirahat gitu, aku sediain waktu istirahat aku ya buat itu. Jadi aku sambil makan, sambil ngobrol, sambil ngajarin juga gitu. Jadi aku ambil waktu yang sesimpel mungkin, kayak istirahatnya mesti 30 menit kalau dulu. Kalau sekarang kan mungkin ya sedikit lebih lama mungkin kalau siangnya gitu ya. Malah udah selesai ya sekolahnya. Cuman iya, waktu istirahat yang sempit itu biasanya aku pakai ya semaksimal mungkin gitu, 30 menitnya buat makan, buat sambil ngobrol, buat sambil ya tanya-tanya dan sebagainya. Kalau waktu di luar itu sih menurut aku selalu akan ada waktu sih Bu, kalau masalah sibuk atau enggaknya. Jadi 24 jam yang Tuhan kasih ya kita pakai semuanya gitu, kita maksimalin. Eee, Hari Sabtu, hari Minggu, itu kan biasa kalau ngajar gitu Sabtu Minggu, jadi ya bisa ditaruh di Sabtu Minggu. Dan menurut aku kalau jawaban kenapanya, kenapa mau ngajarin orang, jawabannya sebetulnya simple dan ribet kayaknya dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Karena secara simpel mungkin kita dari dulu sering dengar kalau kita punya berkat kita mau bagiin ke orang gitu. Itu the simple fact yang kayaknya kita semua udah tahu, tapi yang ribetnya adalah gimana caranya gitu. Dan puji Tuhan aku dikasih kesempatan gitu ya dari SMP, dari SMA untuk ngikutin pelatihan OSN, OSP. Walaupun pas SMP waktu itu aku pernah ikut juga tapi nggak menang. Tapi ilmu yang aku dapat itu kebawa terus sampai SMA, dan sedikit banyak membantu aku dalam belajar, terutama dalam pelajaran sehari-hari di SMA gitu. Jadi kalau aku punya kesempatan yang udah duluan nih mulai gitu ya, udah belajar, dan begitu ngelihat pelajarannya, aku udah mulai lebih cepat belajar karena dulu pernah belajar. Ya sudah seharusnya gitu ya, kalau aku secara alamiah kayak, oh aku udah ngerti nih, aku masih ada nggak ngerti, berarti I want to help them gitu.
Itu ya secara ininya. Cuman kalau secara aku dirinya gitu ya di dalam hati, emang mau ngebantu karena emang teman-teman aku juga banyak yang memang kesulitan mengerti, terutama di fisika sama matematika. Dan itu mungkin 2 pelajaran yang mungkin anak-anak IPA, kalau anak-anak IPA kayaknya dulu, aduh ini gimana sih, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Dan aku coba untuk, karena udah ngerti duluan, aku coba untuk package dalam bentuk yang beda gitu, mungkin ngejelasin dalam contoh sehari-hari ataupun apa, jadinya mereka kayak, oh maksudnya yang itu, maksudnya yang ini. Sebenarnya nggak bantu dalam ini doang sih, kayak ngertiin the scope of it, jadinya mereka lebih ngerti di apa yang diajarin gitu. Kalau dibilang tadi kan sebetulnya kalau masalah waktu sendiri kan ya bisa ditaruh di tempat lain. Cuman satu hal yang menurut aku waktu itu juga sempat jadi pergumulan pribadi adalah kadang kalau kita banyak sharing, kayaknya kayak banyak sharing pelajaran gitu, ngajar-ngajar terus, itu kan kadang juga ada batas dirinya gitu ya. Aku kadang juga begitu itu, aku take time sendiri sih, karena apa ya, aku kan orangnya cukup bisa dibilang introvert juga. Jadi kalau interaksi sama orang, itu bisa seru gitu, bisa rame, tapi abis itu tuh biasa di rumah tuh capek gitu, bisa tidur langsung. Ini mungkin kalau abis ngobrol-ngobrol gini juga, walaupun digital gitu ya, ntar abis ini aku juga istirahatnya kayak bisa sampai tidur gitu, karena aku orangnya cukup introvert. Tapi energi yang aku keluarin buat ngajarin orang, buat itu semua aku lakuin karena basicnya aku senang untuk berbagi tadi gitu ya. Secara alami, secara ya normally gitu ya, kalau di kita sehari-hari, sharing itu jadi kegiatan yang cukup sering gitu. Oke nih, tadi kan kamu bilang sharing tuh jadi kegiatan yang cukup sering gitu ya. Terus kamu tuh selain kamu emang suka gitu, menurut kamu ada manfaatnya nggak sih kamu ngelakuin hal-hal tersebut gitu? Manfaatnya yang kamu terima tuh kira-kira apa ya dengan kamu sharing ke orang lain gitu ya? Kamu ngajarin, ada nggak sih apa cuman kamu memberi aja gitu? Kalau manfaatnya sendiri pasti banyak sih menurut aku, karena kayak sehari-hari belajar itu kan jadi kalau yang aku tahu gitu ya tentang belajar itu setelah masuk gitu ya pelajaran, kita tuh ngulang lagi, recite lagi supaya kita bisa dapat memori yang awalnya short term berubah jadi long term. Dan perubahan memori itu cuma bisa dilakuin kalau kita ngulang ataupun kita melakukan soal latihan gitu, active recalling gitu. Dan menurut aku ngajar itu jadi salah satu cara yang paling efektif untuk kita benar-benar mengingat sesuatu. Karena dengan cara ngajar, kita keluarin informasi yang sebelumnya ada, tapi bukan dari catatan kita, dari apa yang udah kita ngertiin gitu. Dan setelah kita keluarin, kalau ada salahnya, itu malah jadi lebih dan dibenerin gitu ya, itu malah jadi lebih bagus. Karena kita ingat, oh kita jadinya salah di sini nih, kita sama ini, oh lupanya di sini. Dan ya makanya proses aku sebenarnya bukan ngajarin teman, jadi sebetulnya aku suka ngomong, mungkin kalau aku suka ngomong di angkatan aku, diskusi sama-sama atau mentoring gitu. Karena proses diskusi yang dilakukan itu nggak cuman aku ke mereka, seringkali malah mereka ke aku gitu. Jadi saling sharing gitu, itu yang menurut aku jadi proses belajar yang nggak bosan gitu ya. Nggak cuman kita baca buku, ngerjain soal, tapi sambil ngobrol, sambil oh ini kayak sambil lempar-lempar jawaban. Dan itu jadi proses belajar yang menurut aku jauh lebih efektif juga kalau kita lakuin itu mendekati mau ujian gitu ya, dibanding kita cuma dibaca-baca berkali-kali gitu. Nah, kamu kan buat kamu banyak manfaatnya, terus kamu suka sharing-sharing gitu ya. Tapi pas ada nggak sih hal yang mungkin kamu rasain, kenapa sih kok kamu mau berbagi, apa sih yang dibiasain sama orang tua kamu nih, sehingga kamu nih sampai sekarang senang sharing, senang berbagi gitu. Didikan apa sih yang paling terasa nih di dalam hati kamu gitu ya,
kenapa bisa bikin kamu jadi senang sharing? Sebetulnya kalau dari keluarga sendiri, mungkin tadi ya di perkenalan video gitu ya, aku punya 2 adik yang lebih kecil, dan dua-duanya cewek. Jadi aku cowok sendiri gitu di dalam, anak di keluarga. Enggak sih, ada ayah ya, tapi, anak cowok sendiri. Tapi, di dalam keluarga itu kan, aku sering karena paling tua juga gitu ya, jadi sering banget tuh ditanyain sama adik-adiknya gitu tentang pelajaran di sekolah. Jadi di rumah pun, bentukannya aku juga mirip kayak guru tutor jadinya, jadi kakak sekalian guru sepertinya, sambil ngajarin gitu ya di sehari-hari. Dan mungkin karena itu ya, karena aku jadi kakak dari 2 adik juga, aku sering, eee, ngobrol sama mereka tentang, pelajaran di sekolah gitu ya, atau tentang teman-teman, atau tentang ya sekolah secara general gitu. Dan juga, mmm, aku selalu dikasih tahu gitu ya sama ayah, sama ibu gitu ya, sama papi sama maminya, eee, sama papi mami aku untuk kalau ada kesempatan, to share ourselves gitu ya, untuk membagikan apa yang kita punya, apapun itu dari ilmu, dari tenaga, ataupun dari uang gitu ya. Apa yang kita punya itu ya dibagikan ke orang lain yang butuh gitu. Dan salah satunya mungkin, salah satu bidang yang aku, merasa aku bisa bagikan dan bisa sharing adalah ilmu gitu. Jadi dari pengalaman aku ikut, banyak lomba gitu dan, pelajaran di sekolah, itu yang bisa aku sharing dan makanya dalam kegiatan sehari-hari aku juga pengen maksimalin itu gitu. Dan di dalam keluarga sendiri sih, kebiasaan-kebiasaan gitu sih yang kayak ngobrol, kebiasaan-kebiasaan kayak saling sharing di rumah, itu yang juga kebawa sampai ke sekolah gitu kan. Karena kebiasaan-kebiasaan itu yang sebetulnya bikin aku seneng juga untuk belajar gitu. Punya teman-teman yang sama-sama belajar, kalau susah ya bingung sama-sama gitu ya, tapi, bukan stop di situ gitu, kita sambil figure it out, sama-sama, sambil ngobrol, sambil ngebahas bareng-bareng, mungkin itu sih. Nah, kalau sekarang nih kan kondisinya online gitu ya. Kamu kuliah pun juga online gitu. Nah, kalau kuliah kedokteran online, apakah kamu prakteknya juga online? Apa kamu nyuntik orang juga online gitu? Terus kamu sharing ke teman-temannya masih bisa nggak sih kalau lagi online seperti ini? Iya, jadi kalau online gini, eee, ya gitu sih, apa, kita jadi dokter kan seharusnya praktek gitu ya. Dokter seharusnya bertemu dengan pasien, ataupun ya kalau dalam sarjana gitu masih ketemunya teman-teman sendiri dan praktek dan mencoba gitu. Kita suka bercanda gitu ya kalau ntar kita lulus 5 tahun ke depan dan, kita online terus, lama-lama kita jadi dokter online gitu, apa-apa prescribe-nya online, ketemu pasiennya online gitu ya. Dan kita ngebayangin kayak aneh banget ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan-jangan entar kita tiba-tiba masuk, disuruh praktek nyuntik, kita nggak bisa apa-apa gitu. Cuman, ya basically, online learning, di FKUI, itu proses yang cukup, melelahkan karena, online itu kan ngelihat layar. Jadi mungkin teman-teman juga ngerasain gitu ya, jadi jam 6 pagi sampai jam, 12.30 gitu ya, ngeliatin layar, ya kuliah kalau buat FK gitu ya, karena jadwalnya juga mirip SMA, mirip-mirip gitu. Jadi ngelihat layar dari pagi jam 8 sampai jam 3 sore gitu, istirahatnya sejam 2 jam gitu. Jadi sebenarnya sama gitu, kita ngelihat layarnya ya pretty much the same gitu, interval waktunya banyak. Tapi yang ngebedain adalah interaksi sosial ya. Jadi, karena aku baru masuk tahun ini, jadi tahun lalu sebenarnya aku masih di SWAK 5 ini kalau, masih siap-siapin ujian praktek. Kalau sekarang kan kita ya online semua. Di zaman yang online itu, aku ketemu teman-teman yang seharusnya aku ketemu secara, langsung gitu. Tapi, karena pandemi aku nggak bisa ketemu dan teman-teman aku itu banyak yang dari latar belakang budaya yang beda gitu.
Ada yang dari, aku pernah dapat satu kelompok gitu ya, satu kelompok tuh teman-temannya dari Aceh, ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua. Jadi ya lagu Indomie beneran ada gitu, dari Sabang sampai Merauke gitu. Semuanya dari ujung sampai ujung, orang-orangnya tuh beneran beda-beda banget, background-nya beda, bahkan waktunya beda. Jadi kita kalau ngobrol, waktunya tuh harus spesifik gitu. Ada yang di Indonesia Tengah, ada yang di Indonesia Timur. Bahkan agamanya, background budayanya. Jadi dengan cara kita berbahasa, dengan cara kita ngobrol juga beda banget. Dan itu kan biasanya lebih cepat kalau kita offline gitu ya. Tapi di dalam online ini adaptasinya cukup berbeda. Dan dalam konteks yang seperti itu, gimana cara aku sharingnya? Simpelnya seperti ini. Mungkin kalau teman-teman punya teman lama yang kita nggak pernah ngobrol, kayak punya teman SMP gitu ya, kayak begitu SMA beda gitu. Jadi udah dua tahun kalian nggak pernah ngobrol, terus kalian kangen gitu, kayaknya pengen ngobrol sama orang lain gitu ya. Dan kalian punya kesempatannya, pasti ngobrolnya banyak, catch up-nya banyak gitu. Dan sharing-nya juga banyak. Jadi kayak, oh iya gue kayak gini, gue kayak gitu. Dan mungkin itu yang aku rasain juga sih. Jadi begitu dalam keseharian gitu lagi sibuk, dalam kerja kelompok gitu ya, kadang aku suka nanyain gitu tentang, gimana sih kalau di daerah lu gitu? Gimana keadaannya gimana? Kayak ya tanya kabar aja sebetulnya dan tanya sambil ngobrol pelajaran gitu. Dan setelah itu kalau kita emang kita kan ujiannya itu setiap 2 bulan terakhir gitu Bu. Jadi setelah belajar 2 bulan pasti ujian gitu. Ujian ngomongnya sumatif atau kayak di tempat kalian mungkin UAS gitu ya. Jadi UAS mata pelajaran itu gitu. Jadi dalam mendekati itu kita sama-sama buka kelas mentoring juga. Jadi sampai kuliah pun di divisi aku kayaknya tetap ngajar gitu. Jadi aku belajar duluan, cari-cari, dan di tempat mentoring itu ya aku sharing, gitu. Belajar bareng, ngebahas soal, nyari inti-intinya apa. Jadinya begitu ujian kita juga dapat materi yang lengkap gitu dan bisa ngerjain dengan baik. Mungkin itu sih Bu. Oke. Nah, jadi tadi kita dari Jos nih sering banget ya ternyata dari Jos kita belajar bahwa sharing itu sangat penting gitu ya, dan ternyata sharing itu nggak cuma bikin kita sukacita, tapi juga bikin kita mendapat manfaat kayak tadi kata Jos, dia jadi lebih ngerti, jadi lebih paham semuanya jadi di luar otak gitu ya, dan juga pastinya jadi nambah teman. Nah, selain dari Jos nih kan kita juga kedatangan tamu yaitu Creighton. Nah, Ibu tuh sebenarnya sering banget dengar nama Creighton gitu ya, meskipun saya tuh belum pernah ngajar Creighton gitu ya. Terus sering saya tanya Creighton itu siapa sih gitu ya. Nah, sering banget kenapa? Karena emang kalau kata guru-guru Creighton ini tuh dulunya zaman SMA tuh sangat aktif gitu dalam kegiatan-kegiatan gitu. Nah, bisa diceritain dong Creighton dulu tuh gimana sih kok bisa sangat aktif gitu ya, bisa sering ikut kegiatan gitu. Waduh, kenapa? Di layarnya ada foto screenshot. Kalau aktif sebenarnya ini udah agak berapa tahun berarti ya Bu ya? 5 tahun ya berarti ya. Jadi sebenarnya udah agak lupa ingat sih sebenarnya. Tapi iya suka aja gitu sebenarnya Mbak. Apa ya, bikin ramai kali ya. Dulu juga angkatan ceritanya kayak suka bikin macam-macam kan, maksudnya anak-anaknya juga lingkungannya mendukung lah untuk membuat keributan dan keseruan lainnya gitu. Kalau kegiatan mungkin yang bisa aku ingat tuh ini dulu paling ya kayak panitia jelas lah ya itu. Oh terus mungkin ini sering juga bantu kalau ibadah itu sering bantu pemusik lah gitu ceritanya, sama adalah teman-teman pas dulu di P4 ngeband gitu, jadi kayak kadang-kadang masih bantu-bantu untuk ngiringin ibadah. Apalagi ya kalau dulu pas SMA, iya sih dulu kayaknya rame tapi lupa sebenarnya Bu.
paling kita yang bisa inget, apalagi kalau di kelas ya mirip kayak tadi just cerita gitu yang kayak ya udah kalau ada belajar bareng gitu. Nah, sekarang kan di kuliah sendiri nih, tadi saya lihat nih di videonya, boleh minta tolong ditampilin Pak Juan video yang tadi. Creighton sendiri sangat cukup aktif gitu ya di dalam fakultasnya ya. Nah, boleh ditampilin dulu Pak Juan? Oke, Bu. Tadi kan yang saya lihat kamu tuh ketua himpunan gitu ya, terus tadi ada suka bagi-bagi pernah ikut kegiatan bagi-bagi makanan gitu ya. Nah, itu apa sih yang melatar belakangi kamu ikut kegiatan tersebut? Mungkin yang bagi-bagi makanan dulu kali ya. Waktu itu sebenarnya jadi ada lah teman-teman dekatku, namanya Alvin, Andrea, terus ada Dodo, ada Gabriel juga dulu tuh. Jadi dulu sempat kami menemukan lagu namanya Burung Papa. Terus kami bikin lah lucu-lucuan, nama kami Burung Papa Community, tapi kayak papanya adalah orang papa gitu, jadi kayak istilahnya kayak udah pikiran aja waktu itu. Terus habis itu iseng lah kami, kita ngapain ya gitu ya, kenapa kita bikin kayak ginian ya, kayak lucu-lucuan aja sih awalnya, tapi kayak ya udah yuk gitu kita ke waktu itu Andrea mamanya belum lama kayaknya lagi nge-set up bisnis nasi bakarnya gitu, Tante Helen. Jadi kayak ayolah sekalian gitu, kita entah waktu itu pikirannya apa, bagi-bagi gitu. Terus suaranya masuk ya. Jadi pagi-pagi sebelum sekolah gitu, sekolah dulu jam berapa sih, 6:30 ya masuk. Jadi kayak kami jam 5-an gitu ngumpul lah, terus bagi-bagi nasi bakar petugas kebersihan. Itu pun kami baru sadar kalau ternyata kayak udah banyak banget yang kayak kelar bersih-bersih kayak ya itu penasaran aja sih rasanya gimana gitu. Itu kalau tentang di jurusan sebenarnya nggak tahu ya. Jadi kalau dari dulu saya terbiasa untuk suka lah. Papa kebetulan pendeta, mama juga aktif di gereja, dan terdidik aja untuk berkomunitas gitu, untuk membangun komunitas, melayani orang. Jadi dan kebetulan saya suka gitu. Kebetulan pas masuk jurusan ya di kampus gitu ya, nggak semua orang beruntung gitu, nggak semua orang dengan tingkat kemampuan belajar yang sama, kemampuan ekonomi yang sama. Jadi ya udah take care of other students aja sebenarnya dulu di sekitar saya. Terus habis itu kebetulan lah dipercayakan amanah untuk mengurus orang-orang yang mengurus teman-teman. Jadi kayak terpilih lah waktu jadi ketua jurusannya gitu. Nah, ini kalau foto yang digambar ini kegiatan di universitas atau kegiatan dari gereja? Ini lagi ngapain ya? Terus kamunya tuh di mana ya? Saya dari tadi nyariin kamunya tuh di mana? Yang baju biru, ini baju biru yang sama saya pakai. Enggak, waktu itu kayak semacam penyuluhan gitu, ke ibu-ibu tentang
tentang kanker payudara atau apa ya, ini ikut temen aja sih waktu itu. Jadi kayak ya udah weh, di rumah sakit mana ya, ada lingkarannya jadinya di rumah sakit mana waktu itu ya. Terus juga agak lupa sih, Jakarta Barat atau Selatan ya, tapi gitu deh waktu itu. Kayak waktu itu Bu Meti, coba ada nggak foto-foto lagi kayak gitu. Soalnya kadang-kadang kalau lagi berkegiatan kayak gitu suka nggak kepikiran aja moto-moto. Kadang-kadang nggak ada juga temen yang jago dokumen, jadi kayak ini ada nih Bu, saya nemu di album saya di HP gitu. Gitu deh. Itu apa tuh lagi? Salah satunya. Ada nggak sih tantangannya kalau kamu ngelakuin kegiatan-kegiatan kayak gini gitu, selama atau kegiatan-kegiatan lainnya gitu? Tantangan, tantangan mungkin ini kali ya, buat kegiatan-kegiatan untuk kalau yang misalnya ke skopnya lebih luas gitu, ruang lingkupnya lebih luas, masyarakat yang lebih luas lagi, butuh persiapan lebih banyak, lebih matang gitu, karena kadang kita nggak belum benar-benar paham orang-orangnya gitu, jadi apa kebutuhannya dan semacamnya. Tapi kalau yang orang-orang dekat, keluarga atau teman-teman, ya sebenarnya tantangannya mah gimana kita bisa atur-atur waktu gitu untuk juga hadir buat orang lain, tapi di saat bersamaan hadir juga buat diri sendiri gitu. Untuk nggak ngorbanin kepentingan yang ya kayak misalnya akademik lah atau apa gitu kan, juga harus tetap dijaga dengan baik, karena ya gitu, itu tanggung jawab. Tapi ngatur-ngatur waktunya sih sebenarnya. Gitu lah. Oke. Nah, kita ini kan sebagai orang Kristen nih ya, kita itu sering banget disebut sebagai minoritas, dan memang nyatanya memang kita jumlahnya tidak banyak nih di Indonesia. Nah, tapi sebagai minoritas, apa sih alasan kamu tetap mau gitu melakukan hal-hal tersebut? Karena kan kita kadang sebagai minoritas juga banyak gitu ya permasalahan yang kita hadapi gitu. Kenapa sih kok kamu mau? Oke. Iya sih, sebagai minoritas paling. Tapi kadang saya ngeliatnya lebih ke arah kita, kelompok yang lebih besar kita tuh sama-sama manusia aja sih. Jadi kayak itu kita sama-sama bagian dari mayoritas loh, kan, penghuni dunia ini gitu, dan ya kebaikan orang lain juga adalah kebaikan buat kita aja sih. Jadi kadang kayak gitu nggak kepikiran lagi aja gitu. Dimana kita bisa ada, disitulah kita ada gitu. Kayak kalau di kampus gitu kan juga ya, teman-teman mayoritas mungkin muslim atau apa gitu, jadi juga ya mereka kalau ada orang yang mau ngurusin senang-senang aja, jadi saya juga senang gitu. Tapi mungkin memang ada gitu ya momen-momen dimana kayak misalnya ya ada aja yang skeptis lah, ada aja yang kayak apa sih ini gitu, yang kayak gitu. Cuman buat saya itu nggak signifikan sih Bu, jadi ya karena tadi ya kita mayoritasnya sesama manusia gitu. Sesama manusia yang saya ingat, bukan sesama atau lu bukan bagian dari kuasa. Oke, berarti selama ini kayak sebenarnya kita aja gitu ya yang insecure gitu ya, sebenarnya semuanya sama ya, kebudayaan tidak membatasi kita ya. Nah, kalau kamu sendiri nih, gimana membagi waktu antara kegiatan sosial yang sering kamu lakukan sama kegiatan-kegiatan perkuliahan gitu, karena kan seperti yang kita tahu namanya anak kuliah itu sibuknya banget gitu ya, lebih sibuk dibandingkan ketika waktu SMA. Nah, caranya gimana sih kamu bisa membagi waktu? Kalau membagi waktu, apa ya bilang, ada 3 pasti, disiplin, perencanaan, dan prioritas gitu. Jadi kayak satu, kita harus tahu mana yang penting, tapi kita juga bisa merencanakan ahead hari-hari kita mau seperti apa, mengaturnya, dan disiplin gitu, ikut dengan apa yang kita buat, aturan-aturan kita gitu. Sebenarnya kalau kuncinya 3 itu sih. Jadi tapi kalau
kalau saya hari-harinya sebenarnya mungkin karena kalau di kampus sendiri kalau kegiatan yang sosial skala besar tuh memang sangat terjadwal gitu ya, maksudnya di jurusan ada juga kegiatan untuk kayak namanya adik asuh gitu, ngajar-ngajar adik-adik di kampung-kampung kota sekitar kampus. Jadi kalau yang terjadwal kayak gitu mah gampang sebenarnya, tinggal ngikut, nggak usah mesti ngatur waktunya, tinggal ya diatur aja, sisanya oke, di blok waktunya jam segini buat ini. Terus kalau buat yang kegiatan di internal jurusan sendirinya, maksudnya untuk ya itu tadi kegiatannya kan sifatnya ngobrol gitu ya, kadang-kadang ya keeping up aja dengan orang-orang, ikut bantuin kalau emang lagi ada yang perlu dibantuin gitu. Dan apa ya, iya tadi fleksibel, jadi dan ya karena mungkin sesama teman-teman jurusan yang ku take care gitu ya, jadi nggak terlalu susah karena jadwalnya juga mirip-mirip sebenarnya gitu. Jadi kayak itu disiplin, perencanaan dan prioritas sih, itu kayak tahu yang mana yang penting, bisa atur-atur waktu, udah bisa ada yang di blok ya di blok, tinggal sisanya follows, dan disiplin ikut sama jadwal dan apa yang kita buat. Oke, nah itu kan tadi saya udah tanya nih di universitas, di kegiatan sosial. Nah sekarang saya mau tanya tentang keluarga sedikit nih. Dengar-dengar nih ya, kamu tuh suka beberapa kali gitu, suka masak gitu, terutama masakan pasta gitu ya, buat keluarga. Nah kamu selain suka masak gitu, apalagi sih yang sering kamu lakuin sama adik-adik kamu atau sama orang tua gitu? Kebersamaan apa yang sering kamu lakukan nih di tengah kesibukan kamu yang padat? Sebenarnya apa ya, kalau lagi di Jakarta emang iya sih, jadi kayak kadang tuh selama kuliah Jakarta jadi agak jarang gitu ya, kadang-kadang keasikan di Bandung. Tapi kalau sekalinya di Jakarta ya di rumah ya sebisa mungkin sama keluarga di gereja gitu ya. Kami sendiri kan ya tadi kayak papa pun memang pendeta, jadi kebetulan memang selalu ada aja gitu pelayanan gitu yang harus dilakukan, diselesaikan, dan ya udah jadi kami terlibat lah sekeluarga gitu, adik-adik, aku juga bantu-bantu apa yang bisa dibantu papa mama gitu. Kalau kegiatan mah ya gitulah, makan malam paling kan bersama, jadi cuci piring juga rame-rame sama Ganesha nih, ada tukang cuci piring itu ada lagi di Ganesha. Jadi gitu sebenarnya Bu, kalau sama yang acara-acara sih sebenarnya jarang. Kalau intinya mah kesehariannya yang seringan bersama gitu mah, yang kayak makan, beres-beres atau apa gitu. Jadi kayak ya udah terbiasa aja untuk kayak gitu, terlibat bersama gitu. Intinya dari hal-hal kecil gitu ya sama keluarga ya. Nah, Ibu dapat sedikit fun facts gitu ya, dari bocoran gitu. Kamu tuh bisa tidur di mana aja, dalam posisi apa aja gitu ya. Nah, kira-kira posisi yang pernah kamu tidur paling merana itu pas posisi apa sih? Terus kamu kok bisa tidur dalam posisi seperti itu? Apa penyebabnya, kejadiannya gitu? Ini Bu, bocoran luar biasa ya. Posisi seperti apa? Jadi waktu itu sekali Bu, waktu itu ada acara di komisi remaja lah di gereja. Terus itu kami kayak habis rehat atau apa gitu. Nah, itu saya waktu itu ngurusin apa ya? Ini ngurusin bagian acaranya gitu deh. Jadi kayak agak kecos gitu di akhir hari itu, agak gitu. Mau tidur gitu kan. Di dalam bus, tidurlah ceritanya. Nah, ceritanya perjalanan itu agak bergelombang gitu ya, jalannya agak rusak, jadi ceritanya goyang-goyang lah semua orang, jatuh lah saya ke lantai bus dari posisi tidur itu. Tapi kata teman-teman saya, Tonton tuh udah dicoba bangun kan, Tonton bangun. Dia katanya, lu tuh cuma buka mata terus tidur lagi Ton di lantai bus, gak bisa dibangun. Jadi itu posisi paling ekstrim buat saya di lantai bus, agak gitulah. itu udah paling ekstrim. Misalnya ya gitulah.
agak bahaya juga ya. Agak Posisi bahaya. tidurnya hati-hati kalau nanti tiba-tiba tidur jatuh blinding kemana gitu kan ya. Ah itu nggak mau banget. Nah, Josh dan Creighton, kita nih sekarang mau buka sesi tanya jawab nih ke teman-teman kelas 11-nya nih ya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan akan saya sampaikan via chat gitu ya pertanyaannya, atau nanti saya sebutkan juga gitu ya. Dan teman-teman kelas 11 bisa boleh kalau ada yang mau bertanya, boleh memberikan reaction gitu ya, memberikan reaction yang tanda tepuk tangan boleh gitu ya, atau bisa langsung meng-unmute mikrofonnya, atau boleh juga komen lewat chat dengan memberikan tanda huruf I gitu ya, Ki dan pertanyaan yang mau disebutkan. Pak Agus soalnya masih susah nggak, teman-teman? Ada Pak Agus nggak sih? Saya kangen Pak diajar fisika Pak. Setelah ini apa guru dulu yang memancing? Pak Ari itu ada ya Pak Ari? Pak Ari. Mungkin Pak Arya kolom chatnya boleh diaktifkan jadi everyone publisi. Oke, udah Bu. Ya mungkin Ada. nunggu pertanyaannya, aku pengen sharing dikit sih sebetulnya tentang tadi. Mungkin aku jadi keinspirasi sama Kak Creighton gitu ya. Karena kan Kak Creighton kan udah mau lulus gitu ya. Terus banyak kegiatannya. Dan aku juga baru mulai. Jadi aku sendiri ngerasa kalau kegiatan sosial tuh kayak, apa ya Kak? Kayak ini nggak sih Kak? Sebenarnya ngisi kesibukan di mana pelajar itu juga kadang bosenin. Jadinya kita nyari kegiatan lain di luar itu. itu setuju. Kadang apa ya? Ketika udah jenuh dengan belajar, iya ngobrol dengan teman-teman bisa jadi kayak, atau ngobrol dengan orang-orang yang belum kita kenal, strangers gitu, a good escape lah untuk refresh ya kan. Jadinya kayak lebih lively juga, lebih hidupnya nggak monoton gitu ya. Itu ini sih aku tuh ada satu cerita, jadi yang selalu ingat juga, salah satu yang aku ingat tuh aku lupa ceritanya gimana, Leo Tolstoy atau apa, tapi intinya tuh kayak jadi ada seorang jenderal, dia punya 3 pertanyaan penting yang pengen dia jawab dalam kehidupannya. Pertama tuh kapan waktu paling penting, kedua itu siapa orang paling penting, dan ketiga apa hal yang paling penting harus dilakukan. Yang pertama tuh jawabannya adalah sekarang, jadi waktu paling penting adalah sekarang. Yang kedua ini yang kayak apa ya, rasanya kayak oh iya oke, orang yang paling penting adalah orang yang lagi bersama kita. Tapi kadang-kadang kita suka lupa gitu loh, kayak ya orang yang bersama kita ya istilahnya yang influence-nya besar ke kita gitu, dekat, dan kita juga bisa influence ke teman-teman kita, guru-guru kita gitu, yang istilahnya kalau di SMA gitu ya, kalau di jurusan ya kadang orang kantin juga, ibu-ibu kantin juga orang yang penting gitu, karena kalau tiba-tiba dia sakit, siapa makan dari mana gitu kan, ribet jadi jauh. Saya maksudnya kayak gitu sederhananya gitu. Jadi orang paling penting adalah orang yang bersama kita gitu. Sama yang terakhir adalah itu tadi apa yang paling penting dilakukan adalah peduli. Makanya kayak dari kemarin tuh pas Bu Miti nanya temanya, aku pengen aja cerita ini kayak gitu. Orang paling penting bersama kita sih gitu. Ya, makanya pas lagi belajar ingat aja gitu, kalau kita nggak mencintai teman-teman juga sulit juga nanti kita. Iya benar. Peduli ke sekeliling sih. Be caring di environment gitu ya. Nyadar di mana. Ya sih, aku juga pengen sharing sama teman-teman nih, kayak kalau teman-teman kan bingung gitu ya, online ngapain sih ya. Iya, oh itu sekaligus tuh Witi.
Iya. Nah, ada pertanyaan juga nih untuk Jos dan Creighton dari Bu Meti, selama pandemi ini bagaimana dan apa sih yang dilakukan untuk sharing? Ya Ini langsung mungkin jawab atau gimana, Bu? aku Oh, ya tadi Pak. sekaligus gitu ya. Mungkin bisa Kalau satu-satu. masalah sharing di ya. Ya boleh Jos. Iya, tadi kayaknya internetnya unstable. Oke, jadi kalau sharing di masa pandemi, aku sempat kemarin sambil ngobrol sama adik gitu ya. Kan sambil kadang-kadang lewat juga gitu ya kalau lagi belajar gitu. Bu Susi kayaknya tahu nih kalau aku sering nongol kalau lagi dia mau eskul. Tapi aku selalu ngelihat pembelajaran online itu sebagai apa ya? Kita ngerasa laptop itu pembatas kita. Antara kita sama Bu Desi, antara kita sama Bu Arsita, antara kita sama Pak Juan gitu ya, sama guru-guru, ini tuh ada pembatas yang namanya laptop gitu ya, dan internet, karena kita nggak bisa ketemu. Tapi aku selalu ngerasa malah laptop ini bukan sebuah pembatas, internet itu bukan suatu pembatas, Zoom itu bukan halangan yang bisa kita gunakan supaya kita nggak mau peduli buat orang lain. Karena pas online gini gitu ya, pas di zaman pandemi seperti ini, adalah waktu yang paling baik malah untuk kita peduli kepada orang lain. Karena semua orang merasakan hal yang sama, semua orang merasakan struggle yang sama, dan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita bisa sharingin itu ke orang lain untuk ngebantu satu sama lain. Paling simpel menurut aku, cara paling gampang, ada 3 yang kemarin aku coba pikirin gitu ya. Tapi salah satunya menurut aku ini yang menjadi hal yang paling penting kalau di dalam kehidupan belajar online gitu ya. Mungkin kan temanya kita peduli kepada teman-teman dan juga keluarga. Tapi ada satu hal yang menurut aku ekstra gitu ya, teman, keluarga, dan yang terakhir guru-guru kita. Itu menurut aku yang malah yang paling penting. Peduli di kehidupan sehari-hari itu jauh lebih susah loh ternyata dibandingkan kita bikin acara, kita mau sharing, kita mau bagi-bagi. Memelihara kepedulian di dalam kehidupan sehari-hari itu jauh lebih ribet dan jauh lebih perlu disiplin yang kuat. Mungkin salah satunya adalah mungkin kayak tadi gitu ya, selalu on cam, selalu nunjukin muka kita ke guru-guru kita lagi ngajar gitu ya. Karena aku yakin guru-guru kita tuh merasa kepuasan sendiri, kayak aku sendiri setelah ngajar, aku tuh baru ngerasa kayak, oh ini rasanya ngajar, oh ini rasanya bagi informasi ke teman-teman gitu ya. Dan kesenangan aku adalah ngelihat teman-teman aku ngerti, ngelihat teman-teman tuh bisa, oh gitu, ada the moment of eureka-nya itu loh. Dan menurut aku salah satu cara di zaman online ini adalah nunjukin muka kita kalau kita punya reaksi akan hal tersebut. Gitu. Dan aku sering ngobrol juga sama dosen-dosen gitu ya, sama teman-teman dan guru-guru, seringkali kan gitu ya. Iya, sebenarnya agak susah juga kalau ngajar online karena ngajarnya kayak ngajar PPT-nya doang yang ditunjukin gitu. Dan sisanya nggak tahu, mungkin anak-anaknya dengerin atau enggak, kita nggak tahu. Dan aku juga punya pengalaman itu gitu. Pengalaman ngajar online itu emang ribet, dan menurut aku satu-satunya cara bagi kita pelajar, bagi kita yang belajar adalah untuk menunjukkan reaksi itu. Itu menurut aku salah satu yang paling penting, dan menurut aku itu menunjukkan kepedulian kita, dan juga guru-guru itu bisa memberikan kepedulian mereka kepada kita juga dengan cara ya mungkin kita diajak ngobrol, tanyain gitu ya, dan kelasnya jauh lebih aktif dan ramai gitu lah ya. Yang kedua adalah kita mulai dari keluarga, kita. Mungkin kita ngerasa selama ini di pandemi ini kita dapat waktu yang lebih banyak sama keluarga kita. Waktu di rumah sama-sama, tapi nggak necessarily waktu kita kontak bersama. Kita mungkin sama-sama di rumah, tapi kita jarang ngobrol di rumah. Itu mungkin salah satu yang terjadi di online ini, karena semuanya online, kita fokus sama apa yang kita kerjakan di laptop kita, di handphone kita, tapi kita lupa kalau di rumah kita ini masih ada orang lain. Masih ada papa kita, masih ada mama kita, masih ada adik kita, masih ada kakak kita. Ataupun kalau kita sendiri, masih ada mbak kita, ada supir kita, ada banyak orang sebetulnya di dalam situ. Dan hal yang paling simpel adalah menurut aku nanya kabar. Dan mungkin Kak Creighton juga sama adik-adiknya kalau kadang suka ngobrol tentang sekolah gitu ya,
Ya gitu, walaupun nggak apa-apa mereka ngoceh gitu ya, aduh hari ini belajarnya gini, ya nggak apa-apa kita dengerin gitu, kita sambil ngobrol dan berbagi pengalaman, peduli bersama mereka. Itu menurut aku jadi hal yang penting. Selain bagi mereka penting, bagi kita itu juga moment of enlightenment gitu ya. Enlightenment tuh keringanan untuk berpikir gitu ya, kita dapat sesuatu gitu ya. Dan itu mungkin bisa berguna bagi kita untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama teman-teman kita ataupun orang-orang yang asing gitu. Kita tambah konteks baru, kita punya mindset baru. Kalau di dalam dunia ini tuh semua orang punya struggle yang masing-masing, dan kita bisa bantu mereka dalam satu hal atau yang lain. Dan yang terakhir mungkin yang aku pengen sentuh adalah teman-teman gitu. Jadi kan mungkin guru, keluarga, ya habis itu teman-teman. Belajar online itu bisa membosankan kalau kita belajar sendiri. Mungkin tadi aku udah sebut di awal-awal gitu ya. Dan peduli bersama teman-teman kita gitu ya, pas kita belajar sekedar untuk ngobrol biasa gitu ya setelah sekolah. Kan seringkali kita kalau ngerjain tugas sampai jam 12:30 gitu, 12:30, habis itu udah lepas. Saya pengen tiduran, pengen buka TikTok, pengen buka Instagram, pengen buka YouTube, udah itu aja yang aku lihat. Tapi ternyata di waktu yang lebihnya itu, di atas jam 12:30, adalah waktu-waktu yang menurut aku bisa dipakai untuk kita ngobrol, untuk kita sama-sama sharing lagi, sama-sama nyatuin sama teman-teman lagi. Karena kalian sebelumnya kan kangen ya sebetulnya sama satu sama lain gitu ya untuk ketemu. Tapi ketemu itu nggak mungkin di zaman yang seperti ini gitu kalau ketemu rame-rame. Dan satu-satunya cara adalah dengan chat ataupun video call seperti ini. Dan menurut aku nggak apa-apa gitu. Metode yang kita punya ya kita pakai gitu. Dan ngobrol, tanya kabar, sharing pelajaran, atau ngapain gitu, ngobrol apapun, itu jadi bagian yang penting sih untuk kehidupan di zaman online semuanya. Oke, terima kasih nih untuk sharing-nya dari Jos. Nah, satu pertanyaan lagi deh, kali ini yang jawab Creighton deh ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Juan. Kira-kira nih kalau kelak nih ya, Creighton jadi ahli teknik gitu, bentuk kepedulian apa yang akan dilakukan gitu ya sebagai seorang ahli teknik nih? Karena kan sejak dini udah melakukan kepedulian. Terima kasih Pak Juan buat pertanyaannya. Sebenarnya gini sih teman-teman, jadi kayak pendidikan itu sendiri ada untuk memajukan peradaban. Jadi sebenarnya pendidikan yang kita lakukan, kita tempuh, itu sebenarnya untuk memajukan kehidupan kita bersama, untuk membuat kehidupan orang di sekitar kita lebih baik dengan memilih untuk belajar tentang bagaimana dunia itu bekerja, hal-hal di sekitar kita bekerja, itu ya gitu kita sebenarnya lagi ada di dalam jalan untuk membuat kehidupan di sekitar kita jadi lebih baik. Gitu. Memang kadang ada yang menyalahgunakan pengetahuan dan semacamnya, tapi sebenarnya ya itu pendidikan ada untuk memajukan peradaban kita. Jadi kalau aku sendiri untuk aku kan di teknik industri ya gitu, kadang ya sebenarnya setiap ilmu kita itu banyak yang bisa diterapkan bersamanya. Gitu. Kalau aku sendiri kalau teknik industri banyak belajar tentang engineer system, manajemen organisasi, gitu dan ya memodelkan ketidakpastian gitu. Nah, itu sih sebenarnya dari apa yang dipelajari sendiri udah kepikiran aja gitu ya, tinggal diaplikasikan gitu dalam kehidupan di sekitar, dalam membantu entah nanti mau kerja di mana kah, gitu kan, entah di pemerintahan kah, dan semacamnya. Jadi mungkin kalau dari belajar sendiri gitu, udah ya tinggal diaplikasikan, gitu. Tinggal dicari kita mau kemananya, mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Kalau just apalagi dokter udah, wah gitu, servis banget itu, gitu. Karena gitulah. Itu sih mungkin Bu Arsita sederhananya itu.
Nah, terima kasih banget nih untuk sharing-sharingnya, untuk Jos dan juga Creighton. Nah, kita dari Jos dan Creighton kita belajar ya gimana sih cara kita untuk sharing ke orang lain, gimana sharing itu bisa memberikan kebahagiaan buat kita dan juga memberikan banyak manfaat. Nah, kita juga mulai belajar menentukan skala prioritas dari kita gitu ya. Mana sih yang sebenarnya terlebih dahulu harus kita lakukan dan mulai menghargai hal-hal kecil di sekitar kita. Nah, kita beri applause dulu yuk ke Jos dan juga Creighton dengan memberikan reaction yuk. Sama-sama kita berikan reaction. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, di sesi 1, kita pengen foto bersama dulu, bareng-bareng, ya. Untuk yang masih menonaktifkan kamera, bisa dibuka yuk untuk kita bersama-sama foto bersama, atau yang penutup kameranya ditutup, bisa penutupnya dibuka biar wajahnya terlihat semua. Ya. Untuk bagian fotografi bisa saya minta siapa ya? Pak Arya atau Pak Juan ya? Pak Arya ya. Oke, Pak Arya bisa mulai kasih aba-aba. Tunggu sebentar ya, Bu ya. Baik, di saya ada 11 layar. Jadi saya nggak tahu posisi Bapak Ibu dan siswa-siswi semua ada di mana. Tapi ya tahan aja senyumnya sampai 11 layar ini selesai. Baik, saya akan mulai di layar yang pertama, di screen yang pertama. 3, 2, 1. Oke, di screen yang kedua sekarang. Ya. 3, 2, 1. Sekarang saya menuju ke screen yang ketiga. 3, 2, 1. Oke, di screen yang keempat. 3, 2, 1. Siap-siap untuk yang berada di screen 5. Ya, screen 6. Screen yang ke-7. Untuk screen ke-8. Screen yang ke-9. Screen yang 10. Oke, screen terakhir 11. Baik, udah Bu Arsita? Lumayan juga ya pipinya sampai pegel, foto 11 slide. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi 1, ada sedikit pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk mengisi presensi online bagi yang belum, gitu ya. Lalu jangan lupa untuk merename soal sesuai format yang sudah diberikan, yaitu 11 spasi A3, kelas, gitu ya, spasi nama, gitu ya. Jadi contohnya 11 spasi A3 _ Arsita, seperti itu. Nah, setelah ini kita akan istirahat 30 menit, lalu kembali ke Zoom ini pukul 9.15. Jadi tidak keluar dari Zoom, hanya menonaktifkan kamera saja untuk istirahat ya. Evaluasi Bu Arsita, Oh iya, evaluasi. jangan lupa isi Sorry. form evaluasi online yang Masih ada di chat. kolom chat. Ada lagi tambahan Bu Meti, Bu Erni? Dari aku udah. Nanti tinggal kita masuk lagi tadi kayak tadi. Oke, kalau gitu Istirahatnya berapa lama? Kasih tahu waktu. istirahatnya sampai 9.15. Gitu ya. Jadi 9.15 sudah masuk ke ruang Zoom ini. Ya, thank you. Oke.